Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Huzaifah Fahri dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan merepresentasikan makalah saya mengenai hakikat pendidikan. Dan mari kita mulai. Jadi, pada makalah saya itu membahas 5 poin. Poin pertama itu membahas mengenai hakikat pendidikan. Poin kedua membahas mengenai arti dari pendidikan secara luas dan juga secara sempit. Yang ketiga mengenai pembahasan hakikat pendidikan, hakikat pembelajaran ya, sorry. Dan poin keempat itu membahas mengenai tujuan pendidikan, dan yang terakhir atau yang kelima membahas tentang hubungan atau korelasi antara pendidikan dan pembelajaran. Jadi mengenai pembahasan pertama yakni hakikat pendidikan. Jadi hakikat pendidikan itu aku akan menjelaskan pengertiannya dulu. Pengertian pendidikan sendiri itu secara menurut saya sendiri ya, pendidikan adalah memanusiakan manusia secara dari yang tidak baik menuju yang kebaik. Intinya itu kita misal dalam proses nol menjadi proses yang lebih baik lagi. Jadi dalam proses pendidikan sendiri itu manusia mempelajari suatu kebudayaan, bukan sebuah kebudayaan saja tetapi pengalaman hidup. Dia mempelajari semua pengalaman hidup yang dia jalani dari kecil sampai dewasa ya, bukan dewasa, bahkan sampai tua. Itu dia mengalami namanya pengalaman pembelajaran, dan itulah yang namanya pendidikan. Dia mengambil sisi positif dari proses pembelajaran tersebut dan membangun pendidikan yang baik, yang akhirnya membentuk suatu karakter yang baik juga bagi si pembelajar pendidik tersebut ya. Jadi hakikat pendidikan itu secara sederhana sendiri itu adalah sebuah sistem untuk memanusiakan manusia. Jadi misal gini, kita belajar dari suatu pengalaman dari masa kecil hingga sekarang ini, dan kita dapat mengambil sisi positif dari pengalaman tersebut, itu artinya sebuah pendidikan, dan akhirnya kita dapat menerapkannya menjadi lebih baik lagi. Itu namanya pendidikan. Jadi itu makna pendidikan yang saya cantumkan pada makalah saya. Lanjut ke pembahasan poin kedua, yakni arti pendidikan secara sempit dan luas. Jadi arti pendidikan secara sempit itu misal kita belajar di lingkungan sebuah institusi ya, misal sekolah atau kampus universitas. Jadi itu makna secara sempit. Sedangkan untuk makna secara luas sendiri, kita belajar untuk makna pendidikan secara luas itu seperti misalnya kita belajar di luar dunia pendidikan ya, maksudnya di luar institusi sendiri, misal sekolah, kita belajar dari pengalaman hidup, kebudayaan, atau belajar di lingkungan masyarakat. Itu namanya mengambil suatu pembelajaran dari lingkungan luar. Itu namanya pendidikan secara luas. Lanjut ke poin 3 makalahku yang membahas mengenai hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran sendiri tidak jauh beda dengan hakikat pendidikan ya, karena pembelajaran sendiri itu adalah sebuah unsur yang ada dalam pendidikan. Jadi pembelajaran itu misal si tenaga pendidik mengajar si siswanya atau muridnya, itu namanya proses pembelajaran, dan ya itulah makna atau hakikat pembelajaran yang saya cantumkan pada makalah saya. Di poin keempat saya membahas mengenai tujuan pendidikan ya. Jadi tujuan pendidikan di makalah saya yang saya cantumkan itu maksudnya tujuannya itu untuk mencapai suatu kesuksesan dalam berpikir ya. Dari kita mulai dari nol akhirnya mengetahui banyak. Itu tujuan pendidikan sebenarnya. Kita dapat berpikir kita dapat mengolah otak kita berpikir menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan pendidikan. Di poin terakhir atau poin kelima, saya membahas mengenai korelasi atau hubungan antara pendidikan dan pembelajaran. Jadi kan sudah saya jabarkan sebelumnya bahwa pendidikan itu atau pembelajaran itu adalah unsur dari sebuah pendidikan. Jadi tidak beda jauh. Artinya pembelajaran itu sangat penting bagi pendidikan. Tanpa adanya pembelajaran maka pendidikan tidak akan tercipta. Karena pembelajaran sendiri adalah sebuah proses belajar mengajar yang artinya mengajarkan manusia. Ya artinya itu sudah tersambung gitu loh dengan pendidikan. Tanpa pembelajaran itu pendidikan tidak akan ada yang namanya pembelajaran. Jadi ya itulah korelasi atau hubungan antara pembelajaran dan pendidikan. Sangat penting, tidak dapat dipisahkan. Baik, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga yang menonton ini dapat teredukasi dengan sangat baik.